dituding melakukan pelecehan. Pengasuh ini hamil hasil berhubungan dengan bocah 13 tahun yang dia asuh. Pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur terjadi Inggris. Pelaku pelecehan seksual adalah Leah Cordis 20 tahun, selaku pengasuh bocah laki-laki itu. Leah, yang menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual tersebut, dilaporkan tengah mengandung janin dari hubungan seksualnya bersama bocah lelaki tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Cordis diketahui keluar untuk minum minuman keras pada suatu malam sebelum masuk ke kamar bocah lelaki yang diasuhnya dan melakukan pelecehan seksual kepada bocah itu di sana. Dilansir Daily Mirror, Cordis yang sebelumnya telah mempelajari pola asuh terhadap anak dan bekerja di tempat pengasuhan anak setempat menolak laporan tuduhan pelecehan seksual itu. Dia justru berbalik menyerang dengan mengatakan kalau dirinya diperkosa bocah itu. Cordis telah divonis melakukan serangkaian aktivitas seksual dengan anak di bawah umur pada 5 kejadian atau peristiwa. Dia diminta untuk muncul di pengadilan Reading Crown, Inggris untuk pemutusan hukumannya Senin malam tanggal 18 Mei tahun 2020. Sementara itu, bocah 13 tahun yang menjadi korban pelecehan itu didiagnosis mengalami gangguan psikis ketika mengetahui kalau anak dari hasil hubungannya dengan pengasuh yang telah menikah itu diambil oleh pihak layanan sosial. Bocah lelaki itu mengatakan di pengadilan kalau dia tidak bisa melihat anaknya dan tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi lebih lanjut dengan bayinya itu. Melihat bayi saya lahir dan kemudian mengetahui dia direnggut dari saya sangat sulit untuk dapat diterima. Menurut anak lelaki itu, dia merasa seperti dihukum atas apa yang telah dia jalani selama ini. Dia berharap di masa depannya, dia bisa melupakan masa lalunya dan memiliki hubungan baik dengan anaknya. Selama persidangan, hakim mendengarkan hasil wawancara polisi terhadap bocah itu. Anak lelaki itu menceritakan bagaimana dia dilecehkan, dimulai ketika Cordis mencoba memeluk dan menciumnya sebelum akhirnya melepas celana panjangnya. Di sisi lain, para juri di persidangan telah diberitahukan juga bagaimana Cordis yang mengasuh bocah 13 tahun itu mengirim pesan-pesan teks yang memanggil anak itu, imut, dan memberinya uang untuk membeli cemilan. Tes DNA tunjukkan bahwa Cordis bersalah. Sementara itu, taraf McCarthy yang membela Cordis pada persidangan mengungkapkan bahwa Cordis masih meyakini dalam pendiriannya bahwa dia tidak melakukan kesalahan. McCarthy mengatakan, ini adalah kasus yang menyedihkan. Jelas tidak ada pemenang di sini. Rentang usia antara korban dan Cordis relatif terbatas. Cordis adalah orang yang sangat tidak dewasa, dan masih begitu. Dia jelas tidak dewasa dan membuat situasi sangat sulit. Cordis menerima bahwa ini berdampak signifikan pada korban. Ini adalah situasi yang tak seorang pun benar-benar ingin dihadapi. Pada Maret tahun 2017, korban diwawancara oleh polisi setelah salah satu kawan Cordis mengirimkan sebuah email kepada pihak perawatan di mana Cordis bekerja untuk melaporkan hubungan antara Cordis dengan bocah itu. Cordis mengecam tuduhan itu sebagai tindakan jahat dan teman Cordis itu dituduh balik telah melakukan pencemaran nama baik serta peringatan hukuman karena telah menghabiskan waktu polisi. Setelah itu, ibu korban anak laki-laki itu kemudian mengadu ke polisi. Leah Cordis pun ditangkap di rumahnya di Windsor pada tanggal 9 Juli tahun 2018 dan dia kemudian diwawancarai dengan saksama. Dia telah memberikan pernyataan yang dia siapkan, menyangkal kontak seksual dengan korban dan mengatakan dia atau korban selalu naksir padaku dan akan selalu membuat pernyataan yang tidak pantas dan melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti mencengkeramku dan menggangguku. Dia membantah bahwa korban adalah ayah dari anaknya tetapi tetap dipaksa untuk mengambil tes DNA yang menunjukkan hasil sesungguhnya. Hasil tes menunjukkan, anak laki-laki itu memang ayah sang janin. Cordis telah tinggal bersama suaminya,
Robbins yang berusia 21 tahun, seorang magang di bidang mekanik sejak itu terpisah dari Cordis. Robbins mengatakan ada pertengkaran langsung setelah tes DNA. Saya memalingkan mata saya. Jujur, itu membuat saya trauma. Saya memiliki pekerjaan yang aman, memiliki tempat yang bagus, memiliki hubungan yang baik, dan memiliki kehidupan yang luar biasa. Semuanya berjalan dengan baik dan tiba-tiba semuanya diambil dari saya, yaitu anak saya, istri saya, rumah, dan pekerjaan. Cordis yang saat itu mewarnai rambutnya dengan warna merah, menghadapi persidangan 2 minggu di Reading Crown Court. Dan seorang juri menghukumnya atas satu tindakan seksual dengan seorang anak yang terjadi beberapa kali dan dengan seorang anak lain ketika Cordis berusia 17 tahun. Untuk sebuah kasus yang memiliki beragam kejadian, Hakim Clarke menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara bagi Cordis di penjara Young Offenders, penjara untuk anak usia 15-21 tahun dan mengatakan dia akan dikenai Sexual Harm Prevention Order atau SPHO yang merupakan perintah pencegahan kerugian seksual selama 10 tahun dan harus masuk ke daftar pelanggar seks.